Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Sri dan teman-teman. Perkenalkan, saya Putri Nurdini dari kelas 12 F3 absen nomor 23 ingin menjelaskan jurnal penyesuaian bagian pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, penyusutan aktiva, dan juga pemakaian perlengkapan. Kita mulai dari pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat dan belum diterima pembayarannya. Baik, langsung saja kita masuk ke contohnya. Pada tanggal 20 September 2021, Ibu Hamiza masih harus menerima pendapatan sewa sebesar Rp500.000. Di jurnal penyesuaiannya, piutang berada di debit karena saat bertambah, piutang terletak di sisi debit. Sedangkan pendapatan di sisi kredit karena memang saat pendapatan bertambah, dia akan berada di sisi kredit. Karena Ibu Hamiza menerima pendapatan sewa, maka di sini yang diterima juga adalah piutang sewa sebesar Rp500.000. Dan pendapatannya juga adalah pendapatan sewa yang besarnya sama, yaitu Rp500.000 juga. Jurnal penyesuaian bagian kedua yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ialah penerimaan pendapatan dalam bentuk kas, tetapi belum sepenuhnya menjadi hak perusahaan, sehingga harus disesuaikan. Nah, pendapatan diterima di muka memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan utang dan pendekatan pendapatan. Pendekatan utang adalah pendekatan yang digunakan untuk waktu yang sudah dijalani, sedangkan pendekatan pendapatan adalah pendekatan yang dilakukan untuk waktu yang belum dijalani. Berikut adalah contoh soal yang telah saya buat. Diterima pendapatan sewa studio mini untuk 1 tahun sebesar Rp5 juta pada tanggal 1 Oktober 2023. Begini perhitungannya. Pada pendekatan utang, yaitu waktu yang sudah dijalani, dimulai dari 1 Oktober sampai akhir Desember 2023, berarti ada 3 bulan. Maka ditulis 3 per 12, 12 diambil dari 1 tahun yang berisi 12 bulan, dikali dengan jumlah pendapatan yang diterima, yaitu Rp5 juta. Yang hasilnya adalah Rp3.750.000. Tiga bulan di sini dihitung dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2023. Maka jurnal penyesuaian yang ditulis yaitu sewa diterima di muka sebesar Rp3.750.000 dan atau pada pendapatan sewa sebesar juga Rp3.750.000. Jika menggunakan pendapatan atau waktu yang belum dijalani, maka dihitung dari 1 Januari sampai bulan September akhir. Maka dibuat 9 per 12 dikali Rp5 juta. Yang hasilnya adalah Rp1.250.000. Nah, seperti yang saya bilang tadi, 9 bulan diambil dari tanggal 1
1 Januari sampai tanggal 30 September 2023. 4. Ini juga 2024 ya teman-teman. Maaf saya salah. Di sini juga 2023. Maka jurnal penyesuaian yang ditulis yaitu pendapatan sewa sebesar 1.250.000 pada sewa diterima di muka sebesar 1.250.000. Bagian selanjutnya yaitu ada beban yang masih harus dibayar. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Pada tanggal 31 September terdapat beban gaji untuk bulan September dan baru akan dibayar pada tanggal 1 Oktober sebesar Rp2.500.000. Di jurnal penyesuaian, beban berada di debit dan utang berada di kredit. Karena jatuhnya ini kita seperti sedang berhutang. Nah, karena di sini ada beban gaji, maka ditulis beban gaji sebesar Rp2.500.000 pada hutang gaji sebesar Rp2.500.000. Beban gaji terletak pada debit karena beban saat bertambah yaitu berada di debit. Selain itu, beban juga memang hanya bisa terletak di debit. Lalu utang gaji berada di kredit karena saat utang bertambah, maka utang terletak di sisi kredit. Bagian selanjutnya yaitu ada penyusutan aktiva. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Gedung usaha yang dimiliki PT Sukasuci senilai Rp1.200.000 disusutkan sebesar 5% setiap tahun. Kita mulai dari perhitungannya dulu. Karena 5%, maka 5/100 dikali dengan harga dari gedung tersebut selama 1 tahun tadi, yaitu Rp1.200.000. Yang hasilnya adalah Rp60.000. Maka di jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung, karena beban seperti yang saya bilang berada di debit dan akumulasi penyusutan berada di kredit. Beban penyusutan beban penyusutan gedung sebesar Rp60.000 dan akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp60.000 juga. Dan yang terakhir yaitu ada pemakaian perlengkapan. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Akhir periode 31 Desember 2023 terdapat persediaan perlengkapan kantor sebesar Rp500.000. Pada tanggal 1 Januari 2023 terdapat saldo akun perlengkapan sebanyak Rp1.200.000. Nah, perhitungannya yaitu karena dimulai atau di awal Januari 2023 saldo perlengkapannya itu ada Rp1.200.000 dan tersisa pada tanggal 31 Desember 2023 Rp500.000, maka Rp1.200.000 dikurangi dengan yang tersisa yaitu Rp500.000. Yang hasilnya adalah Rp700.000.
nilai Rp700.000. Inilah nilai perlengkapan yang telah terpakai. Jurnal penyesuaiannya ditulis seperti ini. Dicatat sebesar jumlah yang terpakai di mana beban perlengkapan sebesar Rp700.000 pada perlengkapan sebesar Rp700 juga. Sekian video penjelasan jurnal penyesuaian dari saya. Saya harap video ini dapat membantu atau dimengerti oleh teman-teman dan juga Ibu Sweet. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.